Kita harus sama-sama membenahi itu. Dan saya lihat tuh Pak RT tidak menutup semuanya. Kalau ada keluhan tinggal kita sampaikan, kita bisa koordinasi sama Pak RT. Itu solusi. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Silakan biasa panggil Pak Haji, kan jadi Pak Fauzi, silakan Pak Fauzi. Malam semuanya. Malam. Dari pendengar apa kita cerita tadi kan, yang kita bahas sekarang yang Pak apa nih? Pak Yudi. Pak Yudi. Legalitas Pak ya. Itu kan sudah dijawab, ya kan? Lalu yang satu lagi masalah pengutipan yang ada harinya. Itu caranya? Ya, yang satu lagi konsumsi, ya kan? Berulang-ulang sebelum pembangunan, pembentukan dan pemutaran KTP sudah tercover semua, di mana cara pengutipan itu dipaparkan semuanya kan. Sampai pengurus itu bilang sampai mau mengutip, dia mengutip silakan mengutip. Dari dulu saya lihat ada berapa warga. Sementara saya 2 bulan ngutip di warga blok B, tak ada keluhan. Malah dia minta menambah security untuk di pagi hari. Masalah kehilangan, penjara aja dijaga ketat bisa hilang. Ya kan? Jagalah barang-barang kita dan diri kita sendiri dulu. Jangan mengharapkan semua orang gitu. Kita banyak kekurangannya. Dengan uang segitu membuka perut oleh anak tak bisa. Saya sama saya. Dari hati kita inilah warga kita inilah. Jangan itu ada sebagai warga, sebagian warga. Saya telusuri juga loh Pak. 2 bulan saya mengutip. Saya suruh orang lagi sama mengutip. Apa hasil pengutipan Pak RT, Pak pengurus? Siapa yang mengutip? Apa imbalannya, apa katanya tadi? Insentifnya berapa? Upah berapa? 1.000 per kakak. Saya berikan saran lagi, itu tidak usah kan? Betul tidak? Ada nggak? Supaya tidak ada rasa curiga, tidak ada rasa ini. Hari-hari itu aja. Marah Pak Fauzi ini. Pak Fauzi marah. Tetap serius. Slow. Jangan tegang kali itu. Masalah ada kekurangannya, makanya disapot tuh menurut kita. Support, bukan argumentasi aja deh. Tunjukkanlah kalau kita bersedia, tunjukkan skill kita. Apa semuanya harus dibayar? Hah? Bergerak harus dibayar. Ada nggak diri kita sendiri mau bergerak? Cool down. Inilah Pak RT, tolong diklarifikasikan tuh masalah yang satu itu yang tadi. Kasihlah jawaban yang spesifik. Itu masalah pemilu itu ya kembali ke kalian lah ya. Kembali lagi terus. Kalau kami warga ini ya, apa ya kan Bang? Itu aja. Maka sekali lagi janganlah beberapa warga yang 30.000 aja ya untuk kita ya. Sampai di mana ya? Betul, sampai di mana? Itu satu bola lampu putus saya nggak tercover loh. Saya udah minta izin lah, maaf ya. Saya maafkan Pak. Terima kasih Pak Fauzi atas masukannya juga. Jadi tetap kita lanjut. Tetap Pak, maksudnya tapi tetap kita sampaikan tadi ya Pak ya. Maksudnya izin saya nanti tidak ada maksudnya memotong siapapun. Artinya kalau kita anggap nanti misalnya sama, yang sudah kita sama-sama rasakan informasi itu sama, izin kita persingkat saja supaya intisari kita pun kita dapatkan. Izin ya Pak ya, terima kasih. Silakan Pak. Oke, bapak-bapak yang menyampaikan, ini saya mau bahas ke panitia dan saya sebagai ketua panitia pemilihan RT. Jadi kan ada disinggung kan masalah
penyeleksian apa itu nanti calon dijuin aja. Jadi kami kemarin itu yang memegang data semuanya Mas Risno, jadi saya hanya kirim aja. Dan masalah Pak Raden, sebentar Pak Raden. Karena nanti dia jadi untuk kepanitiaan itu sungguh nggak bisa kita bilang Pak Raden. Kalau kita dalam satu kepanitiaan kita bilang data sama dia semua. Kan Pak Raden. Terus untuk pencalonan itu kita semua sepakat bolehlah kalau hadir ada Pak Prayudi, Pak Kodrat ya, Pak Rizky ya. Jadi siapa yang mau mencalon silahkan diantar ke panitia. Jadi kita udah sampaikan panitia kita siapa. Jadi punya Pak Coco disampaikan saya pas ketemu sore di sini. Punya Pak Warsoni disampaikan dulu Pak Raden ya. Ya. Jadi kalau dibilang data itu sama saya semua, nggak pas kan? Ya kan? Jadi setelah itu kita kumpul ini data calon, ini data calon Pak Warsoni, ini data calon Pak Coco. Terus kita terus berkoordinasi kepada RW. Dalam hal ini adalah RW itu kita, karena kita sudah sampaikan, termasuk juga pada rapat terakhir sama warga. Bila mana ada kekurangan di kepanitiaan ini, tolong dikritik. Disampaikan ya. Terus kepada para calon kita meminta ya, karena kita berangkat untuk mendapatkan impian kita bersama, yaitu memunculkan satu event sportif. Adapun calon-calon yang memang masih ikut, monggo silakan. Pada saat itu yang muncul yang asli yang resmi cuma 2. Jadi maksud saya kayak gini, kalau memang ini kan udah lalu lagi, udah lama sekali kan. Kalau memang terbuka pada saat itu kan, calon dulu. Nah, ketika sudah selesai urutan-urutan sampai kita sudah tahu Pak Camat bahwa RT oleh itu Pak Jodoh, ya sudah lah kita dulu kejadian. Nanti pada masanya ya, kalau Pak RT sudah habis masa baktinya, kita keluarkan catatan kekurangan dia, kita tarik ya simpati warga. Cocok ini tidak perlu lagi kita lanjutkan untuk periode kedua, kita cari wakil yang lain. Itu baru kita namanya sportif satria. Ya. Jadi bikin aja catatan, ya kita sampaikan. Kalau yang sifatnya itu untuk performa RT, maaf nih bapak-bapak, semua itu pasti subjektif. Kecuali itu berkaitan dengan kriminal kejahatan, itu bisa kita angkat ke Pak RT kita ini. Malam ini kita angkat. Kalau ada kriminal dan kejahatan, karena kita nggak mau juga pimpinan kita di lingkungan ini bersinggungan dengan hal-hal yang sedemikian. Tapi kalau tadi nggak disampaikan ya, bagaimana kita menerima RT kita? Ada RT yang suruh mengeluarkan uang, tapi setoran juga kadang nggak maksimal 100% setorannya. Nanti keluhan ini, ya, seperti yang disampaikan Pak Fauji tadi. Tapi yang posisi ini saya posisi warga ya, nanti posisi MC baru kan Pak. Oke, dilanjut lagi pada Raden. saya jadi bingung. Yang ketua panitia kok jadi bingung ya? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau jawaban yang sudah ada. Kenapa ya? Kenapa harus seperti itu? Tak tahu. Saya diminta tadi untuk menjelaskan kepanitiaan, tetapi larinya sudah selesai kepanitiaan, jadi saya tutuplah gitu ya. Bukan Pak, maksudnya Pak Raden ini kan warga kita mendengar semua nih. Maksudnya tadi Pak Raden bilang semua data-data itu di tempat saya, kan kayak gitu kan? Ya kita sampaikan ini memang pas betul kalau saya sekretaris. Ditambah 3 anggota merujuk pada perwaku ya, kepanitiaan itu. Semua langkah-langkah yang kita lakukan ini kita bertanya dulu ya. Karena kita udah nanya, udah pernah panitia? Pernah? Enggak. Jadi artinya kita harus semua bertanya. Baru ada referensinya. Ini ada. Jadi ya baca-baca dikit lah kita ya kan. Yang penting kita selayaknya orang pemilihan itu sudah dilihat semua oleh keluarga. Ya, bahkan pada saat itu ya kita yang panitia ini nggak milih Pak Raden, supaya untuk memastikan tidak ada orang di dalam panitia itu mengarah-arahkan. Tidak ada.
Ya, dan kita mohonkan, saya pribadi saya sampaikan, kalau memang Pak RW senang di sini ada AFT, ya, nanti waktu acara panitia tolong datang Pak Aswan. Rupanya kan dia kan orang datang semangat. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, baik Mas Tris. Saya sedikit jadi bertanya jadinya ini. Lanjut Pak Raden, lanjut aja. Panitia kita kemarin udah ditutup belum? Udah dibubarkan belum? Yang harus menjawab itu kata dari Pak. Itu makanya. Ketua. Jadi kan saya jadi bingung nih, dilema gitu loh. Saya kayak berjalan-jalan di atas air. Dia nggak tahu entah tutup sulam atau tidaknya kan gitu kan. Nah, saya aja cerita aja sebentar ya. Memang data terbagi-bagi. Dua sama saya dan saya teruskan ke sekretaris. Ya, dan ada juga rapat terakhir pencalonan. Ada yang mau mengajukan nih, kan gitu, ya kan? Tapi panitia yang lain mengatakan kalau kita kembali ke belakang, kapan kita maju, kan gitu. Jadi di situ saya ambil. Sebenarnya sih kalau saya waktu saya jadi ketua panitia, saya nggak ada masalah sih. Mau siapapun mau calon lebih banyak lebih bagus. Karena ya lumayan juga uang kontribusi kan 250.000 ya, kan lumayan untuk uang panitia kan itu kan untuk konsumsinya nantinya. Nah, jadi terbentuklah awalnya sih 6, kurang 2 jadi 4, kurang lagi jadi 2, kan gitu ya. Jadi masing-masing perihal masalah Pak Yudi ya, mohon maaf di situ kemarin saya mendengarkan dari panitia bahwasannya Pak Yudi belum bertempat tinggal atau berstatus tinggal di Oliana 3 bulan ya Mas Tris ya. Problem lain? Untuk yang itu tadi kan ini kita ini Pak Raden. Biar kita lanjutkan itu udah fix saja sama Pak Yudi ya, nggak ada masalah loh Pak. Jadi dia sudah mengumumkan loh, fix tidak sampai 6 bulan. Di lurah kita rapat fix, memang tidak ada masalah. Memang yang untuk yang huruf C ini kalau belum 6 bulan, sekurang-kurangnya 6 bulan nggak apa-apa. Jadi panitia sudah dibenarkan. Sekarang saya konfirmasi aja yang hadir itu Pak Coco, Pak Ashar, Pak Raden, tolong disampaikan. Apakah benar? Apakah salah saya ngomongnya? Pak Lurah telah menyampaikan bahwa untuk kepanitiaan itu murni tidak ada masalah. Tolong ada Pak Asar ada nggak? Benar Pak. Benar itu. Pak Haji kita tanyakan. Untuk panitiaan Pak, biar kita maksudnya berangkatnya enak nih kan? Kita ke panitiaan, tapi Mas Tris lari ke lurah, jauh kali kita ke lurah. Bukan Di sini aja belum kita selesaikan, gitu. Apa kita ke lurah? Pak Raden tadi kan referensi kita kan lurah. Maksud saya di sini Mas, jangan nggak dulu. Jangan dengar dulu saya ngomong dulu. Baik. Maaf interupsi ya. Dengar Ini kan ya. rapat pada bukan rapat panitia. Iya, Jadi Pak. mohon ya kalau untuk yang rapat tentang kepanitiaan ya silakan diselesaikan sendiri. Iya. Kan ada internalnya masing-masing. Iya. Mungkin warga baru boleh ngomong. Siap Pak. Ya, siap Pak. Boleh. Enggak, berarti sambil dicicipin lah Pak makanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Mohon maaf, saya warga baru Blok B. Oke. Ya, nama saya Abdul Mujid. Ya, terserah mau panggil apa. Oke. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Pak RT sudah menyampaikan apa tadi sudah disahkan ya. Itulah legalitas. Ketika seseorang sudah disahkan, kemudian ada seseorang atau lebih yang tidak terima dalam hal ini menggugat, silahkan digugat di tingkat yang lebih tinggi. Gak ada pengadilan di pengadilan negeri kemudian bukan keluarga, gak ada. Kita nggak perlu ngomongin lagi panjang lebar tentang kepanitiaan.
inilah itulah, nggak perlu sama sekali, nggak ada gunanya. Gugatlah ke yang lebih tinggi. Tadi sedikit disinggung, kalau mau gugat ya silahkan ke RW-nya, kan yang melaksanakan RW, lurah, atau pengetahuan lurah kalau nggak salah. Silakan digugat ke situ, bukan di sini. Kayak gitu. Itu yang pertama. Intinya kenari ke lurah untuk legalitas. Iya, iya. Yang kedua, kita nggak perlu membicarakan panjang lebar tentang polemik yang terjadi di kepanitiaan. Kita sadarin kok, setiap apapun forum, bahkan semua pemilihan pasti ada polemik. Dan polemik itu tidak perlu dipanjang lebarkan kemana-mana, gitu. Cukup di internal. Sama lah, kita di keluarga ada masalah, kemudian kita bawa-bawa, anak harus ngasih pendapat, mertua harus ngasih pendapat, orang tua harus ngasih pendapat. Enggak dong, kita di internal keluarga aja selesai gitu loh. Kalau masalah kepanitiaan dibahas di forum warga seperti ini, banyak yang pertama ya, jadi debat kursi mungkin saya rasa cukup sekian. Jadi bagus kita kesadaran masing-masing aja, kan kita kan warga negara yang baik kan. Jadi cobalah kita jangan berlaku surut, mari kita melangkah ke depan. Kalau memang masalah kepanitiaan silakan dibahas antara panitia. Kalau memang mau menggugat pengesahan ketua RT ini, silakan dibuat ke yang mengesahkan. Kalau perlu mau sampai ke pengadilan juga silakan, kayak gitu loh. Mau ke PT UN juga silakan seperti itu. Kita warga hanya ingin menikmati berrukun tetangga. Siap. Bukan untuk memperdebatkan hal-hal yang seperti ini. Seperti yang Bapak tadi sampaikan, untuk kalau memang kita mau melangkah ke depan, kita merasa misalnya, oh ini ada loh calon yang lebih baik, ya silakan di depannya. Karena memang saya juga baru tahu, karena saya warga baru ya, saya juga baru tahu bahwa ini adalah pemekaran dan ini pemilihan pertama gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, sedikit tambahan Pak. Aduh, nggak belok Pak. Maaf Pak Wahyu. Sini dulu tadi Pak. Bukan ini Pak Wahyu, jangan nanti ada sentimen Pak Wahyu. Kita lanjutin. Baik, disampaikan dari untuk bapak-bapak yang belum mengisi daftar hadir untuk mengisi, karena ini juga termasuk berita acara yang mau disampaikan ke Pak RW dan Pak Lurah. Kami beri kesempatan kepada Pak. Biasanya marganya aja Pak. Berdiri deh Pak. Oh iya, salam kenal, salam malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kita semua. Nama saya Saragi, alamat saya di oleh 88 23A. Jadi hanya saya sekedar memberi saran mengenai masalah keamanan tentang lingkungan kita. Berhubung banyaknya kasus yang kita alami, termasuk dialami Pak Yudi tadi, ataupun warga-warga yang lain, rata-rata itu pada siang hari ya. Saya hanya memberikan masukan tentang mengenai keamanan di lingkungan kita ini, gimana kalau untuk keamanan kita ini kita tambah penjagaan satu orang lagi, satu personil lagi khusus untuk pagi aja, dengan tujuan supaya lebih aman. Tadi kita fokuskan kerjanya, dan untuk budget untuk ke situ setiap warga kita mungkin bisa tambah berapa seperti itu kan, untuk ya mungkin untuk sekedar income dia lah, atau uang hobi dia gitu. Dengan tujuannya itu atau tugas kerjanya itu, yang pertama kalau untuk security pagi dia tetap difokuskan di depan. Tujuannya dia tidak ikut berpatroli seperti yang dilakukan security malam, tapi dia fokus di depan untuk mengetahui akses keluar masuk tamu. Itu yang pertama. Baru yang kedua, jika ada pemulung atau orang luar yang masuk dari sisi sana dan warga melihat, dapat kita lakukan
penangkapan atau gimana. Jadi ada bahan aduan kita. Ada yang berwenang untuk menangani pemulung tersebut. Seperti itu Bapak-Bapak. Jadi untuk keamanan kita juga lebih terfokus lagi. Karena jujur aja kita semua, saya belum pernah kemalingan, tapi saya ngerasa miris saja. Kasihan juga orang yang mengalami kemalingan tersebut. Jadi gimana kalau itu kena ke keluarga saya atau ke rumah saya. Nah, jadi hanya sedikit saran saja mengenai keamanan, lebih difokuskan lagi atau dikasih saran atau ada masukan yang lain dari Bapak yang lebih berpengalaman di bagian pengamanan itu Pak, bisa dilanjutkan. Terima kasih Pak. Boleh saja Mas. Lanjut Pak. Ya saya Oke, terima kasih Pak untuk usulannya. Kita kembali ke Pak Raden. Silakan Pak Raden. Oke, Pak, saya juga pekerjaan saya security kurang lebih 8 tahun di dinas keamanan. Jadi bagus sih usulan seperti itu, sangat luar biasa. Menjadi 3 security oleh Nafak. Berarti untuk kedepannya berarti ada tambah uang. Saran dari saya, pengalaman saya dan selama ini saya lakukan di pengamanan perumahan dan PP kawasan juga kan ya. Saran dari saya dibuat aja portal ya kan dari manapun itu. Jadi 2 security cukup, 1 malam, 1 pagi. Untuk perolehannya nantinya, apabila yang malam libur, yang naik ke malam itu yang shift pagi. Dan untuk teknis kerjanya nanti bisa diskusikan supaya kita itu tidak terlalu membebankan seluruh keamanan ke pihak keamanan. Karena kita dulu dibantu juga sama keamanan elektrik, yaitu CCTV. Itu sudah sangat membantu. Dan sudah pernah saya sampaikan juga sama Mas Jojo, untuk CCTV tolong diarahkan ke titik-titik yang paling rawan dan titik in out, kan seperti itu. Dan satu lagi ada monitor di pos, tolong diturunkan supaya terpantau pihak keamanan apabila dia duduk bersantai. Seperti itu Mas ya. Jadi sampai sekarang himbauan saya itu ya nggak tahu lah ya, itu ya hak beliau sih mau nurutin atau tidak ya hak beliau, tapi ya kembali untuk keamanan kita aja. Dan satu lagi menanggapi yang masalah-masalah kehilangan, ya saya mau maaf ke seluruh warga selaku perangkat RT yang tidak begitu aktif ya atas ketidaknyamanannya di sini dengan adanya pemulung dan kemalingan ada beberapa rumah warga. Dan di situ juga saya sampaikan ke RT untuk membuat namanya spanduk untuk pemulung dilarang masuk dan selanjutnya. Dan gitu juga saya sampaikan ke RT, tolong PRT kita ada respon untuk warga-warga yang kehilangan. Bagaimana respon kita nantinya, kita atur teknisnya. Tapi ya itu kembali ke RT-nya lah yang menanggapinya. Kalau memang kita percayakan seluruhnya ke pihak keamanan, saya selaku keamanan di tempat yang lain tidak bisa menjaga seluruhnya keamanan yang ada di lingkungan.
seperti itu. Jadi kalau masalah itu nanti ya diserahkan sama RT, ya gimana teksnya silahkan dilaksanakan. Kalau mau dilaksanakan, kalau enggak pun tidak masalah. Mungkin ada tips yang lain ya. Ya mungkin juga teman-teman juga di warga-warga sini, bapak-bapak mungkin ada juga seprofesi dengan saya, security. Ya mungkin boleh kita atau boleh disarankan ke RT untuk teks selanjutnya. Ya kita supaya aman ya. Saya sebenarnya terus terang saya tidak mau adanya perpecahan di sini karena ketidaknyamanan. Saya tujuannya masuk ke perangkat RT untuk bisa bermusyawarah sama warga supaya rukun. Karena kerukunan itulah paling utama. Kalau terlalu rukun apalagi kan gitu, nggak ada seperti ini gugat menggugat, usut memusut kan gitu. Tapi itu saya sampaikan juga sama PRT, yaitu putusan PRT, karena saya hanya membantu ya kaki tangannya lah untuk bermusyawarah sama warga. Mungkin itulah untuk masalah keamanan ya. Ya oke, silakan dilanjut. Terima kasih kepada Pak Raden. Bapak, karena waktu sudah menunjukkan 21.50. Jadi beberapa agenda tadi sudah kita sampaikan, ya. Ya, Pak, sebentar Pak, ini nanti masih ada Pak Wahyu. Jadi saya mau menyampaikan untuk bapak-bapak yang lain, maksudnya masih ingin menyampaikan. Kalau misalnya sama, kita mohon izin betul lah. Kita wakilkan dengan yang udah ngomong duluan tadi. Terus bapak yang tadi ini sudah sempat untuk menyampaikan saran dan apapun yang disampaikan, ya kita mohonkan yang prioritas saja, jadi nggak mengulang-ulang. Kita bukan nggak mengasih kesempatan sama yang lain gitu ya, ataupun itu biar kita lebih ini. Kalau untuk waktu, karena kita kayak gini Pak, nanti kita ditinggal beberapa itu kan kita nggak bisa tahan ya, nggak bisa tahan ke orang yang mau pulang-pulang. Baik, kami kasih waktu untuk Pak Wahyu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Pak. Perkenalkan nama saya Wahyu, saya tinggal di A7 nomor 12. Gini Pak, saya cuma mau nanya, itu mau membahas tentang masalah keuangan uang kas kita ini Pak. Jadi selama ini yang dilaporkan itu kan ada tentang uang kas ya, nggak ada transparansi. Gini Pak, uang kas kita ini selama ini saya juga pernah dulu, maka saya bilang ketika kita punya ada kecurigaan tentang uang kas itu, alangkah baiknya kita pribadi ini monggo kita datang ke Pak RT, kita tanyakan. Kebetulan saya pernah bermasalah tentang itu, saya tanyakan ini masalahnya gimana, kemudian saya dapat klarifikasi dari RT, oh bahwasanya jawabannya seperti ini. Nah kemudian ada pendengaran saya ada sebagai begini, adakah selama ini penuntutan dari RT ada sebagian warga yang tidak bayar, misalkan gitu, ada yang menunda pembayaran itu, apakah selama ini aku sama seperti yang disampaikan itu, dia ingin bilang ini, Bapak nggak bayar, ini nggak bayar, apakah disebut dalam uang kas itu, dalam keuangan itu selalu ditutup-tutupin selama ini, yang mana tidak bayar juga tidak ada masalah. Terus kemudian kita sosialisasinya di sini juga dibilang gini Pak, untuk masalah gotong royong, apakah dalam selama ini ada tindakan RT intimidasi bahwasanya tidak melakukan gotong royong itu harus seperti apa ataukah bagaimana? Tapi kan itulah kekurangan kelebihan RT kita ini yang harus kita maklumi Pak, karena menurut RT kita ini darinya ketua lingkungan menambat menjadi ketua RT yang terpilih secara musyawarah itu dari demokrasi. Tapi Pak, saya bilang gini, kenapa yang masalah security ini kayak seperti Pak Raden bilang Pak, satu orang malam, satu orangnya pagi. Pak, kita ini kan nggak tahu nasib sialnya seseorang ketika jaga malam sendirian. Lain cerita yang dimana kita dijaga, lain yang mana daerah tempat kita jaga.
Mungkin kan alangkah baiknya kalau kita musyawarahkan ini, kenapa nggak kita menambahkan uang kas itu untuk menambahnya security? Karena demi keamanan kita bersama juga, Pak. Kalaupun berat, kita musyawarahkan seperti ini di sini. Kalaupun memang tidak ada keberatan, kenapa nggak kita tambah aja? Karena dulunya memang kita nggak ada keberatan, tapi adanya itu kita kurangkan seperti ini. Dengan uang kas 3.000 itu cukup sampai mana? Seperti yang dibilang ganti satu lawan dua aja, kata Pak Fauzi tadi agak sulit ya. Makanya bilang ada yang di sini yang tidak bayar aja, kita katakanlah yang tidak bayar atau yang masih menunda pembayaran gitu. Tapi uang kas security kita ini kan tahu Pak, uang kas ini untuk dibayarkan gaji security. Kita ini kan bekerja semua di sini. Tiba-tiba kita nih kalau kita nggak membayar ini, tiba-tiba gaji kita nggak dibayar, yang jaga malam bergadang masuk angin ini bagaimana Pak jaga keamanan kita ini? Itu yang saya minta, mohon sama bapak-bapak yang mungkin yang punya kesadaran besar, apabila masih ada yang tidak bayar atau masih ada yang enggak, tolong Pak dipikirkan Pak. Security ini butuh digaji. Kalau kita bahasnya terus yang keamanan ini, sebenarnya keamanan sih nggak ada masalah sebenarnya. Kalau cuma masalahnya itu kan kita kalau memang kekurangan ya Pak, makanya saya bilang diutamakan yang dimana keamanan ini, mana saudara kita yang masih belum bekerja atau mana kita prioritaskan untuk menjaga malam. Yang mana itu, karena jangan kita Pak yang sudah ada prioritas kerja kita masih kasihkan dia untuk kesempatan jaga malam itu kan kasihan. Yang mana saudara kita ini bapak-bapak yang masih ada belum kerja kan bisa kita jadikan sampingan beliau untuk jaga malam di sini Pak. Kalau saran saya ya pribadi ya ditambah aja Pak. Jadi uang kas itu jadi ada tambahannya lagi, uang kasnya agak bermanfaat. Selama ini kan memang keterbatasan pembangunan kita ini terkendala pada uang kas yang hanya terkumpul setiap bulannya 3.000. Itu pun kalau itu bayar semua alhamdulillah. Tapi ada yang tidak bayar, bagaimana kita mau bilang? Apakah dibilang seperti para yang bilang harusnya ditemui orangnya itu? Pak, kalau sudah kewajiban tidak perlu kita ketemui, kesadaran diri aja. Dan yang motif itu pun kadang-kadang kita bilang maaf Pak, uangnya kutipannya itu yang diberikan per kakak 1.000 sekali jalan itu belum tentu orang yang ditemui itu ada. Bisa jadi nggak ada, besok dia balik lagi orangnya nggak ada, besok balik lagi orangnya nggak ada. Yang didapat pun dari misalkan katakanlah di blok A nya ada 50, seandainya contoh 50, belum tentu 50 itu terdapat semua yang mengutip, bisa jadi 30. Ada juga yang bilang nantilah Pak, bulan depan lah. Nah yang bulan depan ini nanti kita mau bilang gimana? Apakah RT bilang datangi Bu, ini nggak bisa nih bulan depan Pak, ini nggak bisa bulan depan, harus bayarnya hari ini karena nggak bayar. Selama ini belum ada terjadi RT melakukan hal seperti itu. Saya rasa saya bukan membela RT di posisi ini, tapi ayolah sama-sama kita melihat ada sisi kekurangan dan kelebihan, sama-sama kita gotong royong. Kalau untuk masalah gotong royong juga saya bilang Pak, banyak Pak warga kita yang nggak bisa gotong royong dengan alasan kita juga kerja. Tapi apakah ada perlakuan yang itu bilang bahwasanya ini nggak pernah ikut gotong royong, ini nggak pernah gotong royong, tapi kan nggak ada. Ya santai-santai aja, kayak pas B gotong royong. Kita juga di sebelum A juga belum ada gotong royong juga. Tapi kan memang hanya kesadaran diri kita masing-masing sebagai warga Pak. Kalau kita ingin seperti yang disampaikan Pak Yudi bilang ada perkembangan di dalam perumahan kita ini Pak, yaitu kalau warganya kita sendiri pribadi ya Pak, saya pribadi aja kalau misalkan saya nggak ada kesadaran untuk maju, bagaimana? Kadang RT gini, mengadakan agenda untuk rapat, tapi warganya tidak ada hadir, yang hadir hanya 10 atau 15 orang. Selesai. Besok diadakan lagi, yang datang 15 orang. Apakah ada perlakuan RT sebagai berikut bahwasanya yang tidak melakukan gotong royong? Mungkin ada sebagian di perumahan lain itu dibendakan Pak. Tapi kan di sini dulu pernah kami sarankan
Dulu beliau Pak Warsodi pernah sampaikan, kita kasih denda aja orang yang nggak ikut gotong royong itu. Sebenarnya baik, tapi dipikirkan RT lagi jangan seperti itu tidak baik. Orang masing-masing punya kesibukan. Mungkin itu aja Pak saya rasa Pak. Jadi kalau untuk kedepannya kita nih, saya nggak mau bahas masalah KTP RT itu berlegalitas, tapi Pak yang pastinya terpilih dari bulan Januari atau Februari diusahakan itu kemarin sampai sekarang termasuk tanggal 11 bulan 10 ini udah 10 bulan kita jalan Pak. Kalau misalkan kalau itu untuk masalah untuk penutupan agak silakan lah. Yang pasti saya bilang saya pribadi ayolah sama-sama kita. Kalau memangnya ada gotong royong, diluangkan waktu sedikit, sama-sama kita. Kalaupun ada pun masalah dalam perumahan ini yang tidak kita senangi, ada kurang itu, saya rasa RT sudah pernah menyampaikan, pintu rumah saya 1 kali 24 jam terbuka untuk siapa warga yang ingin mengkoreksi atau mengkonflik sama saya. Jangan ditunggu kita didatangi Pak. Kita ini kan siapa? Warga juga memang nggak harus kita minta dirajai Pak. Tapi kalau saya nggak senang, saya datang ke PRT. Saya pernah datang ke PRT karena saya nggak merasa uang kas ini bagaimana nggak jelas ini, saya datang. Alhamdulillah saya dapat jelasan, ya sudah. Berarti saya dapat jawabannya itu. Tapi kalau ada yang merasa janggal, datang situ, tanya bagaimana. Saya rasa alhamdulillah kedatangan kami ke RT dulu komplain itu nggak ada bahasa intimidasi kalian nih komplain atau sebagaimana, nggak ada. Saya rasa alhamdulillah bukan karena saya dekat sama RT atau berkawan, saya juga bukan pengurus, saya hanya warga biasa di sini. Jadi saya minta sama-sama lah kita punya kesadaran diri. Yang mana tadi uang kas yang hanya 30.000 dibayarkan itu, tolonglah sama-sama kita punya kesadaran yang ditunda, karena yang perlu kita bayar adalah security yang perlu gaji Pak, sama seperti kita bekerja perlu gaji Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Wahyu. Terima kasih kepada Pak Wahyu. Kita lanjut kepada Pak Rizky. Mohon izin Bapak semuanya, ini udah jam 10 ya. Jadi untuk disampaikan langsung poinnya saja ya, yang mau disampaikan. Nanti kalau ada memang itu berupa pertanyaan biar bisa ditanggapi, kalaupun usulan sama-sama kita biar kita nggak terlalu larut menuju ke belakang. Kita dulu udah pernah rapat warga bahwa apapun selanjutnya yang kita lakukan berkaitan dengan itu dengan kegiatan-kegiatan RT, pengamanan, kemasyarakatan, kebersihan, lingkungan dan seterusnya, itu akan dilaksanakan RT. Ya, jadi teknisnya itu nanti Pak RT lah yang menjalankan dengan perangkatnya. Berkaitan dengan perubahan anggaran, ya, dia menambah beban, itu wajib warga mendapat persetujuan. Begitu kan Bapak? Nah, jadi kalau kita nanti cerita sampai jam 1 pagi kita nggak selesai nih. Kita cuma bercerita teknis penjagaan security, teknis pengutipan, teknis terkait dengan jadwal gotong royong. Kan saya maunya minggu pertama, Bapak sana maunya minggu kedua, Bapak sini maunya sore, saya maunya jam 9. Kan nggak habis kita kan. Jadi saya mau yang untuk itu kita kembalikan aja. Jadi kalau kita bikin setiap rapat terus kita merubah aturan yang ini, ya, padahal aturannya itu maksudnya nggak fundamental gitu Pak, nggak esensial gitu kan. Kecuali nanti ada yang esensial yang berkaitan dengan penambahan pengeluaran kita sebagai warga, itu harus kami mohonkan kepada Pak RT, wajib ya mendapat persetujuan warga. Dipersilakan kepada Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ini saya mau bertanya kepada beberapa warga yang melapor ke kelurahan. Saya ini sebenarnya sebagai panitia tidak terima sebenarnya. Karena apa? Dalam surat gugatan ini tertulis adanya kecurangan dalam, bukan adanya, tapi adanya dugaan kecurangan dalam hal pemilihan. Coba dijelasin dulu kepada beberapa warga atau yang mewakili, dugaan kecurangan apa? Mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sekali kita minta singkat dulu Pak. Baik bapak-bapak, yang disampaikan ini untuk dari kita untuk kita sebenarnya. Bila ada yang mau menyampaikan dari pertanyaan Pak Rizky, Monggo silakan. ada Pak yang perwakilan yang tanda tangan juga ke Pak lah menanda tangan. Tadi kok udah Mas. Hah? Tapi beda nih Pak Raden. Enggak, ini yang item ini. Karena saya tidak terima, saya sebagai Kasih Pak Raden lah, Pak Raden nggak ada dalam. ini tertulis sampai ke kelurahan adanya kecurangan dalam pemilihan. Tapi kan ini kan masalah panitia katanya nggak usah dibahas. Ya kan? Pembuktian nggak perlu di sini lah. Nah, kan udah kan? Nah, tapi dari Pak Yudi mungkin mau jawab. Nggak usah lagi. Udah selesai. Lanjut Mas. Oke, baik berarti ini. Jadi biar kita sama-sama harmoni juga Bapak. Jadi ini kita klarifikasi lagi sekali lagi Bapak supaya ada nanti hasil dari rapat kita. Saya mewakili panitia, mewakili ketua panitia Pak Raden dan panitia yang lain bertanya kepada warga nih, apakah dalam pemilihan ketua RT kita yang sekarang sudah menjabat hak cocok, mulai dari penjaringan nama sampai berakhir pada berita acara selesainya tugas kami sebagai panitia, apakah ada di sana hal-hal yang menyeleweng atau membuat tidak sah? Kami tanya keluarga, ada nggak? Ada. Sekali lagi Pak, biar itu untuk memastikan. Jadi maksudnya kalau kita harus sebagai juga untuk memberikan ini informasi ini supaya kita teruskan, supaya kita tujuannya untuk berhubungan kita. Ada nggak Pak? Ada. Setuju ya? Kalau ada yang ada, kalau jawab nanti. Coba. Yang namanya dugaan kecurangan tidak bisa dibuktikan dengan Iya, Pak. kalau memang ada dugaan kecurangan, silakan diajukan buktinya ke yang mengesahkan. Seperti Iya. itu. Kalau memang di situ memang ada kecurangan, silakan yang mengesahkan itu bisa mencabut Iya. pengesahannya gitu loh. Jadi bisa dikembalikan ke warga untuk dilakukan pemilihan ulang kalau memang terbukti ada kecurangan. Iya. Sama dong, kita ada pemilihan. Betul Pak. Iya, maksud saya gini, maksud saya itu kan sudah dilakukan juga sama, ini kan warga juga soalnya yang membuat Pak, dan sudah berkelurahan kan, sudah sampai ke kelurahan. Nah, jadi di kelurahan itu kan nanti berarti di tempat Pak Lurah itu akan berproses kan. Nah, yang di sini kan ditanyakan gitu, disampaikan. Jadi kita ini untuk internal warga aja, tidak dalam artian itu sebagai patokan kita bahwa itu sah nggak sahnya. Sah tidak sahnya adalah melalui berita acara, sah tidak sahnya adalah melalui keputusan dari lurah. Sebagai ada Pak? Suara kita semua. Terima kasih. Kalau ada lagi, Udah 1 jam. Biar aku jelaskan aja. Satu lagi yang keamanan, mungkin kita nggak dapat poinnya sama sekali. Karena dari tadi cuma pendapat dan pendapat. Di sini kita harus mendapatkan dua hal. Kesimpulan. Yang pertama, opsi apa yang tersedia. Silakan sampaikan opsi apa yang tersedia untuk kemudian kita bisa masuk ke hal yang kedua. Kita posting mana keamanan mana kita akan melangkah. Menurut saya seperti itu. terima kasih Pak. Nah ini biar dipimpin Pak RT untuk voting. Silakan Pak RT. Bukan untuk voting, untuk membahas itu ya keamanan ya. Terima kasih. Keamanan yang security maksudnya.